Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama Bapak Mufti. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi pokok indahnya saling menghormati dengan submateri membaca Quran Surat Al-Kafirun. Baik anak-anakku semuanya, jangan kemana-mana, terus tonton tayangan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku, ayo siapkan alat tulisnya. Boleh didampingi oleh orang tua dan juga kakak. Silakan. Anak-anakku semuanya, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, anak-anakku itu apa? Dapat mengetahui arti saling menghormati dengan benar. Yang kedua, dapat mengetahui pentingnya saling menghormati dengan benar. Yang ketiga, dapat membaca Quran Surat Al-Kafirun dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran kita tercapai. Amin. Anak-anakku semuanya, adab membaca Al-Quran yang pertama dalam keadaan suci atau berwudu. Yang kedua dimulai dengan membaca istiazah dan basmalah, ta'awudz sama basmalah. Yang ketiga tartil, membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar. Dan yang keempat, baca terjemahnya untuk memahami Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaat karena sering membaca Al-Quran. Amin. Anak-anakku, silakan amati gambar. Di sini kita lihat banyak orang yang saling berpegangan tangan. Ini berasal dari agama yang berbeda. Ya, coba kalian lihat, ada yang memakai sarung, peci, berarti itu umat Islam. Kemudian ada juga umat Kristen, ada juga umat Hindu, umat Buddha. Di Indonesia ini kita banyak sekali beraneka ragam agama. Meskipun berbeda, kita harus tetap menjaga yang namanya kerukunan umat beragama. Ya, jangan saling bertengkar, menyalahi, harus saling menjaga persatuan dan kesatuan dalam beragama. Anak-anakku sekalian, ini adalah arti saling menghormati. Nah, di sini ada istilahnya keterikatan ya. Jika kita menghargai orang lain, maka kita juga akan dihargai orang lain. Jika kita menghormati orang lain, maka kita akan dihormati oleh orang lain ya. Jadi banyak-banyaklah teman, jangan memperbanyak yang namanya musuh ya. Jadi kita harus menghargai dan menghormati orang lain agar hidup kita itu tentram dan rukun ya. Sikap menghormati dan menghargai sesama serta tidak saling menghina manusia lainnya karena perbedaan yang ada ya, itu arti saling menghormati. Anak-anakku semuanya, pentingnya saling menghormati. Yang pertama, perintah Allah dan Rasulnya, Quran Surat An-Nahl ayat 90, dan hadis Nabi tentang akhlak. Yang kedua, banyak perbedaan yang ada di Indonesia, maka kita harus saling menghormati ya.
yang ketiga agar tercipta hidup rukun. Itulah pentingnya saling menghormati. Anak-anakku semuanya, mari kita membaca Quran surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itu membaca Quran surat Al-Kafirun. Anak-anakku semuanya, ada beberapa hukum bacaan di dalam Quran surat Al-Kafirun ini ya. Baik anak-anakku semuanya, kita bahas hukum bacaan di dalam surat Al-Kafirun. Yang pertama, di ayat pertama ada ya ayyuhal. Itu hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil ya. Berapa? 5 harokat atau 2,5 alif. 1 alif itu adalah 2 harokat. Karena ini 5 harokat, cara membacanya berarti 2,5 alif. Caranya ya ayyuhal gitu. Jadi 5 langsung ke selanjutnya. Kemudian di ayat yang kedua la a'budu itu sama mad jaiz munfasil 5 harokat. 1, 2, 3, 4, 5 langsung selanjutnya. Kemudian di ayat yang ketiga ya wala antum, itu sama mad jaiz munfasil ya, panjangnya 5 harokat biar gampang pakai tangan ya. Kemudian ada di ayat ketiga ini antum samar, ini namanya ikhfa ya. Kemudian masih di ayat yang ketiga abiduna. Ada apa ini? Hukum bacanya adalah mad tabi'i atau mad asli. Kemudian di ayat yang keempat sama ya tadi la ana mad jaiz munfasil ya. Kemudian di ayat yang kelimanya sama ya, ada apa? Mad jaiz munfasil juga. Kemudian ada antum abidu. Setelah mim sukun menghadapi yang namanya ain, itu dibacanya izhar syafawi, bukan ikhfa safawi ya. Izhar harus jelas terdengar suara mimnya. Antum abidu, tidak dengung ya, tapi jelas. Kemudian di ayat yang ke-6 sama nih, ada yang namanya mim mati menghadapi huruf dal ya, berarti izhar juga, jelas juga dibacanya mimnya ya. Lakum dinukum. Kemudian di sini ada juga yang namanya mad arid li sukun. Itu di setiap akhir kalimat ya. Ketika ada mad kemudian wakof atau diwakofkan, maka hukum membacanya adalah mad arid li sukun. Berarti antara panjangnya itu 2-5 harokat anak-anak sekalian. Semoga bermanfaat ya. Terus dipraktekkan dan minta orang tuanya supaya mendampingi. Semoga kita semua mendapatkan pahala karena membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan hukum ilmu tajwid. Amin. Anak-anakku sekalian, kesimpulan pada pertemuan kita kali ini, yang pertama,
saling menghormati adalah kemauan untuk menghindari yang namanya perbedaan, ya, baik itu agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang kedua, saling menghormati sangat penting agar tercipta kehidupan yang rukun. Yang ketiga, Quran surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Ini masuk ke juz amma, berarti masuk ke juz ke-30. Kemudian Al-Kafirun ini terdapat 6 ayat dan turun di Mekah. Karena turun di Mekah, maka surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah. Baik anak-anakku sekalian, begitu kesimpulan pada pertemuan kita kali ini. Baik anak-anakku sekalian, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.